Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui ya, YouTube setiap tahunnya menghapus puluhan ribu channel karena melanggar pedoman komunitas terkait klaim hak cipta. Andai kata nih kita upload konten dan konten kita bukan punya kita, punya orang lain, dan ternyata si pemilik konten tersebut mengklaim dan meminta penghapusan konten ke pihak YouTube, dan YouTube akan meninjau konten yang mana sih yang diklaim, dan di situ nanti akan dicek apakah betul nih konten tersebut bukan milik si pemilik channel kita ya. Nah, kalau memang bukan, sudah jelas-jelas konten kita akan dihapus dan kita akan terkena teguran pedoman komunitas klaim hak cipta, hukumannya 90 hari ya. Nah, apabila dalam 90 hari masa hukuman masih aktif lalu kita melakukan lagi pelanggaran, sudah jelas-jelas kita akan masuk ke pelanggaran hukuman yang kedua. Nah, kalau hukuman kedua masih juga aktif lalu kita membuat pelanggaran lagi, jangan harap ya, pastinya konten-konten yang ada di channel kita akan dihapus dan channel kita pun sudah tidak bisa dibuka lagi karena sudah 3 kali melakukan pelanggaran dalam hitungan 90 hari ya. Jadi di sini masalah klaim hak cipta itu bukan berarti klaim hak cipta musik ya. Saya yakin kalau klaim hak cipta musik itu masih aman ya. Kalau klaim hak cipta musik itu masih aman karena kita bisa bagi hasil ataupun kita bisa edit. Tapi kalau konten yang terkena klaim hak ciptanya itu sangat sulit. Kecuali mau tidak mau, apabila channel kita nih terkena teguran klaim hak cipta karena mengupload video orang lain, ya mau tidak mau kita harus nunggu masa berlaku hukumannya, nunggu 90 hari ya. Channel kita jangan sampai melakukan pelanggaran lagi, ataupun kita bisa mengikuti kursus yang disediakan oleh pihak YouTube, karena YouTube sebetulnya tidak ingin terulang lagi banyak-banyak channel yang memang melanggar terkait klaim hak cipta. Jadi apabila sahabat semua terkena teguran klaim hak cipta, silahkan ikutin aja kursus yang disediakan oleh pihak YouTube yang ada di dashboard channel. Kita buka, lalu di atas ada logo merah seperti itu ya, logo teguran aktif. Nah, di situ kita ikutin aja, masuk. Di situ kita dikasih pertanyaan, beberapa pertanyaan ya. Nah, ataupun kita nih merasa mungkin bagaimana caranya supaya si pemilik konten tersebut mencabut klaim ke channel kita. Ya, mau tidak mau kita menghubungi pihak si pemilik kontennya, karena di saat kita kontennya dihapus oleh pihak YouTube karena melanggar klaim hak cipta, itu akan ada email, di situ ada tulisannya, sudah jelas-jelas si pemilik klaim hak ciptanya. Kita hubungi aja dia ya, kita hubungi dia, bisa minta pencabutan ataupun ya bisa kita bagaimana caranya supaya channel kita tetap aman, tidak diklaim ya, bagi hasil tidak jadi masalah ya. Nah, kebanyakan kan kalau yang mungkin di saat channel kita terkena teguran itu sudah pasti ya, kalau yang memang belum pernah merasakan akan merasa gugup ya. Kadang-kadang konten kita ini kita malah dihapusin konten-konten. Jangan. Jadi di saat channel kita terkena teguran pedoman komunitas terkait kontennya kena klaim hak cipta, ya mau tidak mau kita ikutin aja langsung kursus yang disediakan oleh pihak YouTube, dan di situ kita akan diberikan pertanyaan, beberapa pertanyaan kita jawab aja, dan apabila sudah dijawab semua, nanti masa tegurannya pun akan selesai dengan sendirinya ya. Nah, kalau memang sahabat semua ingin aman, jangan sampai channelnya dihapus, mau tidak mau jangan sampai melakukan pelanggaran terulang ya. Pelanggaran klaim hak cipta ini maksudnya pelanggaran klaim hak cipta itu andai kata sahabat semua ambil video orang lain, kita upload di channel kita, dan ternyata si pemilik kontennya itu tahu, ih kok video saya di
upload di channel dia. Nah, lalu dia melaporkan ke pihak YouTube, minta penghapusan konten. Karena kerugian buat si pemilik video apabila videonya diambil oleh orang lain, itu kerugiannya apa? Sudah jelas-jelas viewer akan dibagi-bagi. Ya, itu sebetulnya kerugian buat si pemilik konten apabila kontennya diambil oleh orang yang mungkin ingin meningkatkan penonton. Tetapi justru si pemilik konten pun kerugiannya itu videonya bakalan sepi karena viewernya dibagi-bagi. Contoh, apabila sahabat semua ingin tahu nih, gimana sih bah untuk melihat bahwa konten kita itu ada yang ngambil, kita bisa masuk ke dashboard juga. Dashboard YouTube channel yang ada di Google Chrome, kita buka, lalu di bawah ada tulisan C ya, ada tulisan C, klaim hak cipta. Di situ kita bisa tahu, andai kata ada konten kita original lalu kita dimanfaatkan oleh orang lain konten kitanya tanpa seizin kita bisa mengklaim. Kalau sahabat semua ingin mengklaimnya. Kalau memang tidak masalah, biarkan aja konten kita diambil oleh orang lain, tidak masalah, ya berarti aman-aman aja ya konten yang mengambil video kita itu. Tapi kalau kita melaporkan ke pihak YouTube bahwa nih konten ini ada yang ambil, nah ini nama channelnya, itu sudah jelas, nama channelnya pun ada di situ. Kita bila melaporkan, YouTube akan ninjau. YouTube itu sebetulnya untuk penghapusan konten tidak sembarangan ya. Untuk penghapusan konten masalah klaim hak cipta itu tidak sembarangan, karena sebelum penghapusan konten itu peninjauannya juga ada tim khusus ya. Tim khusus yang meninjau apakah betul nih konten ini memang betul-betul bukan punya kita misalkan nih, ataupun ya dibilang kontennya itu memang konten orang lain diupload oleh kita. Kita bisa tim YouTube itu mengecek satu persatu dari awal menit pertama sampai ke durasi terakhir itu dia tahu, oh ternyata betul nih. Nah, apabila memang betul ya sudah jelas-jelas langsung kontennya dihilangkan, dihapus, dan channel kita akan langsung dapatkan email bahwa Anda melanggar terkait klaim hak cipta, dan channel kita akan dihapus dihukum selama 90 hari ya. Ya itu wajar sih ya, karena apa sih ya, menurut Abah sih hal-hal yang wajar kalau kita terkena teguran klaim hak cipta dihukum hanya 90 hari. Karena ya mungkin apabila sahabat-sahabat semua langsung dihapus channelnya, mungkin sangat rugi ya. YouTube juga tidak ingin hal itu terjadi ya. Kita lebih baik diberikan hukuman seperti itu, dan nanti jangan sampai kita mengulang lagi kesalahan seperti itu ya. Apabila mungkin sudah 90 hari kita sudah tidak pernah melakukan pelanggaran lagi, masa tegurannya sudah tidak aktif, ya sudah jelas-jelas channel kita pun akan aman. Nah, kalau andai kata sudah lebih 90 hari kita melakukan pelanggaran lagi, ya baru masuk lagi ke teguran pertama lagi ya. Nah, ini balik lagi ke teguran pertama itu sih ya, buat sahabat-sahabatku untuk terkait masalah klaim hak cipta. Mau tidak mau, untuk mengatasinya, pertama kita ikutin kursus yang disediakan oleh YouTube, dan yang kedua kalau mau kita hubungi pihak si pemilik konten atau si pengeklaim ya. Kita hubungi dia, bisa untuk mencabut klaim hak ciptanya, dan ataupun kita bisa ya bersosialisasi bagaimana caranya supaya klaimnya itu dihilangkan, kita bisa bagi hasil. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.